لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجباء، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساقبة، ويا صاحب المصيبة الراتبة. حبيبي يا حسين، حبيبي يا Husain. Seperti biasa, marilah kita menyebut dan memanggil Al-Husain dengan sebutan kekasih, dengan harapan semoga beliau berkenan menganggap kita sebagai kekasihnya dan menerima kita sebagai kekasihnya. Bersama-sama, Habibi ya Husain, Habibi ya Husain, Habibi ya Husain. Sampaikan suara kita kepada Az-Zahra, Habibi ya Husain, dengan satu suara sekali lagi, Habibi ya Husain, Habibi ya Husain. Nur aini ya
وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لتعجيل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة صلوا على محمد وآل محمد. Ikhwani wa akhwatil a'izza, para pecinta Abi Abdillah Husain alaihi afdhalus salati wassalam yang saya muliakan, aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul aliyyil azim. Ikhwani wa akhwatil a'izza, pertama-tama marilah kita hadirkan segenap diri kita untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh nikmat yang kita dapatkan ini untuk duduk, untuk berkumpul, menghidupkan majelis seperti ini adalah nikmat yang mungkin tiada duanya, nikmat yang tidak bisa kita bayangkan betapa besarnya, dan mungkin kita bisa bayangkan sebaliknya, seandainya ada waktu dalam kehidupan kita atau ada fase kelak pada kehidupan kita, wa na'udzubillah min dzalik, dan jangan sampai itu terjadi, kita bisa hidup di dunia ini namun tidak punya kemampuan untuk hadir atau untuk duduk di majalisil Husain. Mungkin nikmatnya kita tidak bisa bayangkan, tapi mungkin yang bisa kita bayangkan betapa pedihnya sekiranya hati kita jika ada fase dalam kehidupan kita yang mana kita tidak dapat untuk hadir menyahuti panggilan Al-Husain dan duduk di majalis Al-Husain. Betapa sakitnya perasaan itu jika seandainya hal itu terjadi, dan la samahullah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi pada kita. Agar apa? Agar kita benar-benar sadar dan kita benar-benar bisa kembali menyegarkan dan memberikan kesadaran pada diri kita bahwa keadaan yang kita dapati pada saat ini adalah keadaan yang sangat luar biasa, keadaan yang sangat istimewa. Mungkin hati kita bersedih, kita datang untuk menangis, benar. Tapi jika seandainya kita bayangkan kita tidak bisa datang, mungkin tangisan kita pasti akan lebih pedih daripada tangisan kita yang datang dan hadir pada majalis seperti ini. Karena apa? Mungkin hati kita menangis, tapi kebutuhan diri kita akan cinta itu terpenuhi. Karena kalau kita ibaratkan kita ini memiliki tangki atau memiliki
tempat atau wadah, maka cinta itu punya wadah tertentu yang harus dipenuhi. Jika seseorang tangki cintanya kosong, maka dia akan kehilangan arah dalam kehidupan. Dan bisa jadi salah satu hal yang bisa memenuhi tangki cinta kita dalam kehidupan adalah kecintaan kita kepada Ahlul Bait, dan khususnya pada malam-malam seperti ini kepada Abu Abdillah Husain Ali Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kita sadarkan dan hadirkan diri kita untuk selalu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sucinya, karena sudah barang tentu perjuangan mereka lah yang membuat kita sampai saat ini bisa menikmati manisnya dan indahnya agama Islam ini. Yang mana pada malam hari ini setidaknya kita akan membahas dua hal untuk kita bisa langkah demi langkah mendekati pemahaman, setidaknya untuk menjadi pecinta sejati Abu Abdillah Husain. Karena tujuan kita datang ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk semakin mengenal Al-Husain, untuk semakin faham akan perjuangan beliau. Memang benar sudah hampir 1400 tahun kejadian ini berlalu. Namun setiap tahunnya majelis seperti ini selalu ada, dan ini adalah janji Rasulullah. Sebagaimana mungkin di kesempatan tahun yang lalu saya juga pernah sampaikan bahwa Rasul telah berjanji kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika beliau bertanya, "Waman yuqimul aza'alah?" Dan siapa ya Rasulullah yang kelak akan mendirikan azza untuk anakku ini? Karena Rasul mengabarkan anakmu Husain nanti akan terbunuh dan terbantai di zaman yang mana aku tidak ada, Ali tidak ada, dan engkau juga tidak ada. Pertanyaan Sayyidatuna Fatimah adalah siapa yang akan menangis untuknya dan siapa yang akan mendirikan azza untuknya? Apa kata Rasulullah? Nanti akan ada kaum yang mendirikan azza itu jilan ba'da jil fi kulli sana, generasi demi generasi di setiap tahunnya. Dan hal itu terwujud. Oleh karenanya majelis seperti ini adalah salah satu bukti akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi termulia. Bahkan sepeninggalnya pun, setelah beliau wafat pun, mukjizat akan perkataan beliau tetap selalu terwujud. Dan salah satunya adalah majelis duka Abi Abdillah Husain Ali Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin sepatutnya kita bertanya, kecintaan kita kepada Ahlul Bait, cinta kita kepada mereka, apakah cukup dengan sekedar kita cinta kepada Ahlul Bait untuk membuat kita kelak masuk ke surga? Karena mungkin kita mendengar ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Mendirikan azza adalah termasuk bentuk kecintaan kita. Apakah cukup dengan cinta ini itu bisa membawa kita ke surga? Karena salah satu anjuran adalah bagaimana kita mencintai Ahlul Bait, dan kita selalu tidak putus untuk bersolawat kepada Muhammad wa alu Muhammad, karena itu adalah anjuran dan selalu kita jalankan. Apakah cukup ketika kita mendengar keagungan akan Ahlul Bait lalu kita berteriak Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad? Atau apa yang harus kita fahami dari hal itu? Karena kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa kecintaan kita kepada Ahlul Bait yang pertama adalah at-thariq ilal jannah, atau jalan menuju surga. Karena apa? Ketika kita mencintai Ahlul Bait, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi tapak tilasi dan apa yang menjadi ajaran dan anjuran mereka. Tapi pada kenyataannya, apakah cinta yang sudah kita miliki ini sudah bisa kita katakan untuk kita selalu mengikuti apa yang mereka anjurkan dan meninggalkan apa yang mereka larang atau mereka jauhi? Pertanyaannya, apakah itu cukup sampai di situ? Mungkin
Saya di sini sebagai pembicara, saya merasa mungkin ada kecintaan kepada Ahlul Bait di hati saya. Tapi apakah saya selalu pada jalan Ahlul Bait? Saya masih belum berani berkata bahwa saya selalu berada pada jalan Ahlul Bait. Karena apa? Jika seandainya kita yang mengaku mencinta dan mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait ini benar-benar berada di jalan mereka, benar-benar lurus berada di jalan mereka, yang pasti hanya satu: Al-Mahdi pasti telah muncul. Karena kenyataannya, kenapa sosok yang satu ini masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada dasarnya Allah telah menurunkan banyak utusan dari Allah, mulai Adam sampai Khotam. Dilanjutkan oleh para a'immatul adhar, mulai Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka semua ditinggalkan oleh umat. Mereka dimarginalkan, mereka dijauhi. Dan bahkan umat berusaha bagaimana caranya orang-orang ini tidak punya koneksi untuk berhubungan dengan orang-orang terdekatnya, atau orang-orang yang dipercaya bisa menyampaikan pesan itu kepada umat lainnya. Dan ini terjadi hingga pada akhirnya jika hal seperti ini dibiarkan, maka Al-Hujjatul Muntadhar Al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Syarif yang kita nanti itu akan berakhir sama. Oleh karenanya Allah menyimpan satu sosok yang tersisa ini, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kecintaan kepada Ahlul Bait ini bisa membawa kita menjadi sosok yang berada di jalan mereka dan itu akan mengantarkan kita ke surga, maka jawaban ini belum sempurna. Karena apa? Buktinya sampai saat ini Al-Hujjatul Muntadhar belum diturunkan. Sampai saat ini belum diturunkan. Karena apa? Bukan kita yang menanti, tapi sebenarnya kesiapan kita lah yang dinanti oleh beliau. Mungkin jika kita tanya seberapa sering dalam hari-hari kita ini melihat pada diri kita, yang kita lakukan ini kira-kira membuat beliau tersenyum atau membuat beliau menangis. Ini khususnya saya berbicara bagi saya pribadi dan umumnya sebagai renungan kita bersama di Majalisil Husaini. Apakah mungkin dalam setiap hari kita menyempatkan waktu untuk kita melihat pada diri kita? Atau setidaknya apakah setiap 1 minggu kita sempatkan waktu untuk kita duduk melihat pada diri kita? Atau mungkin sebulan sekali? Atau mungkin kita sering melupakan hal itu? Oleh karenanya pada malam-malam seperti ini, setidaknya untuk kita kembali melihat kepada diri kita. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan jalan mereka atau belum? Jika kita lihat lagi tentang kecintaan kepada Ahlul Bait, bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan kecintaan kepada Ahlul Bait, seseorang memiliki cinta kepada Ahlul Bait itu sudah cukup untuk membawanya ke surga. Cukup dengan kecintaan saja. Karena mungkin tidak usah jauh-jauh, kita sering mendengar riwayat dan keutamaan-keutamaan untuk menghadiri Majalisil Husain. Setetes air mata yang kita keluarkan untuk menangisi Abi Abdillah Al-Husain itu dikatakan bisa memadamkan api neraka. Yang mana maknanya ketika kita pernah menangis untuk Abu Abdillah Al-Husain, maka setidaknya cukup bekal kita untuk menuju surga cukup. Yang barang mungkin kalau kita hitung berapa banyak kita menangis, mungkin di setiap tahunnya insya Allah kita
alhamdulillah selalu diberikan kesempatan dan kemampuan untuk selalu menangisi beliau. Dan semoga Allah akan mengekalkan nikmat ini pada kita untuk selalu dapat dan selalu bisa menangis untuk Abi Abdillah Al-Husain. Dan ketika kita melihat tentang hal-hal yang bisa memasukkan seseorang ke surga, banyak hal. Rasul pun pernah mengajarkan dengan meminum air kita bisa masuk surga. Dengan bagaimana ketika kita meminum, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita minum, kita teguk, membaca Alhamdulillah, kita ulang 3 kali. Diriwayatkan selama air yang diminum dengan cara seperti itu masih ada dalam diri seseorang, dia tidak akan mati kecuali wajib baginya surga. Ini jika kita berbicara tentang kecintaan kepada Ahlul Bait. Tapi sekali lagi kita harus mengambil apa yang keluar dari mereka itu sebagaimana kita mengambil dari Al-Quran, tidak boleh sepotong-sepotong. Kita harus benar-benar melihatnya dengan secara keseluruhan. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Baqir alaihi Abdullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu saksi hidup Karbala. Beliau berkata, abghadu ashabi wa anqatuhum ilayya, sosok atau sahabat, bayangkan beliau berkata abghad ashabi, sahabatku yang paling aku benci. Ketika dikatakan sahabat, berarti mereka adalah orang-orang yang mengaku dan mencinta kepada Ahlul Bait. Seperti apa sosok yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait tapi termasuk orang-orang yang dibenci oleh Ahlul Bait? Beliau melanjutkan, man anjaa haditsun yunsabu ilaina, adalah orang-orang yang mendengar perkataan yang perkataan itu adalah bersumber atau bermuara dari kami, fayazma'idju qalbuh, hatinya gelisah. Karena mungkin terkadang kita mengakui ada beberapa hal yang hubungannya tentang hukum-hukum agama yang ketika kita dengar, masa sih kayak gitu, kok kayaknya nggak masuk akal ya. Mungkin sering kan kita ketika terlihat ada hukum-hukum atau anjuran-anjuran atau kewajiban-kewajiban agama, ya nggak usah diambil semua. Seakan-akan kita terganggu oleh statement-statement yang muncul dari agama. Apa kata Imam Muhammad Al-Baqir orang-orang yang seperti itu? Bahkan terkadang orang-orang yang seperti itu menganggap apa, fayukaffiru man danallahu bih, man danallaha bih, dan bahkan melihat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau yang menjalankan hal-hal itu aneh. Orang-orang itu terlalu berlebihan dengan agamanya. Dan kita mungkin sering kadang dalam keadaan seperti itu melihat orang terlalu berlebihan menjalankan atau menegakkan prinsip-prinsip agama. Aneh orang itu, terlalu berlebihan. Ya enggak gitu juga. Atau mungkin penolakan-penolakan lain, dan terkadang kita berada di posisi itu. Apa kata Imam Muhammad Al-Baqir? Faqad kharaja min hubbina. Orang-orang yang seperti itu, kata Imam Muhammad Al-Baqir, orang-orang yang seperti itu faqad kharaja min hubbina, telah keluar dari kecintaan kepada kami. Jadi orang yang mengaku, kita mungkin sering mengaku dan merasa bahwa kita sebagai pecinta Ahlul Bait. Tapi jika seandainya mungkin terkadang ada prinsip-prinsip tentang agama yang kita mungkin kadang mempertanyakan atau merasa hal itu aneh, hal itu tidak wajar, atau mungkin itu tidak benar, padahal kita mendengarnya dari sosok yang dapat kita percaya, atau mungkin bahkan kita melihat orang-orang yang menjalankan hal itu sebagai orang-orang yang aneh. Orang yang seperti itu, kata Imam Muhammad Al-Baqir, faqad kharaja min hubbina, telah keluar dari kecintaan kepada kami.